kita mau bersaing global, kalau anak kita nggak pintar bagaimana? Dan kita nomor 5 masalah stunting di dunia. Dengan fakta yang demikian, dokter, menurut Anda Tahu stunting nggak? Stunting? Apa tuh? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Apa faktor penyebabnya? Kondisi ekonomi, gizi ibu saat hamil, kurangnya asupan gizi pada bayi, kesakitan pada bayi, dan lain-lain. Terus, dampaknya apa? Untuk jangka pendek, dampaknya seperti peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan lain-lainnya. Sedangkan dampak jangka panjangnya seperti postur tubuh yang tidak optimal, menurunnya kapasitas, dan performa belajar saat masa sekolah, dan lain-lain. Gitu ya, banyak gak sih kasus stunting di dunia ini? Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Namun, angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000, yaitu 32,6%. Wah, banyak juga ya. Kalau di benua Asia sendiri gimana? Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia, sekitar 55%. Sedangkan lebih dari sepertiga, 39% tinggal di Afrika. Dan 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan, yaitu 58,7%. Dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah, sekitar 0,9%. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Kejadian balita stunting atau pendek merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data pemantauan status gizi selama 3 tahun terakhir, stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita stunting mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Oh my god, mengkhawatirkan ya. Kita kan mahasiswa kesehatan masyarakat dan gizi. Peran apa sih yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau kamu punya saran apa? Ya jelas, pemerintah harus punya program yang terencana dan terukur dengan baik mengenai pemberantasan stunting. Terus memperbanyak edukasi ke masyarakat. Selain itu, program-program yang sudah dijalankan harus dievaluasi lagi. Jadi kesimpulannya stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan beberapa faktor yang memiliki dampak jangka pendek sekaligus dampak jangka panjang. Bukan hanya individu saja yang akan terkena dampaknya, tapi bangsa pun akan terkena dampaknya, yaitu menurunnya kualitas SDM. Oleh karena itu, kita perlu program terencana dari pemerintah untuk memberantasnya. Kita sebagai mahasiswa dapat berperan aktif untuk mendukung program pemberantasan stunting tersebut sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita.